Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Azhar Rahmawati dari PS 36A kelompok A3 dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perawatan CVC dan juga pengukuran CVP. Prinsip dari perawatan CVC yaitu menggunakan prinsip steril. Tujuannya yaitu mencegah bloodstream infeksi dan juga mengobservasi kepatenan CVC. Gunting plester, kemudian juga ada perlak dan pengalasnya. Alat yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan CVC yaitu sarung tangan, bak instrumen berisi 1 pinsat anatomis, kemudian 1 pinsat chirurgis, 1 gunting, dan juga kom. Selain itu juga ada kasa steril, Hipavik, kapas alkohol, betadine 10%, kemudian juga ada salv antibiotik, kemudian juga ada bengkok, gunting plester, kemudian juga ada perlak dan pengalasnya. Nah, saat kita akan melakukan perawatan CVC ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu tahap prainteraksi, yaitu meliputi membaca catatan keperawatan dan juga rekam medis. Kemudian menciptakan lingkungan yang aman bagi klien dan juga yakinkan bahwa privasi klien itu terjamin. Kemudian mencuci tangan, lalu persiapan alat. Nah, selanjutnya ada tahap orientasi. Tahap orientasi yaitu memberikan salam, kemudian memanggil klien dengan namanya, kemudian juga tanya keluhan klien. Selain itu juga jelaskan dari tujuan, prosedur, dan juga lamanya tindakan. Jangan lupa juga memberikan kesempatan klien untuk bertanya sebelum kegiatan dilakukan. Selanjutnya yaitu tahap kerja. Tahap kerja meliputi mencuci tangan, kemudian menggunakan sarung tangan, lalu mengatur posisi tidur pasien, kemudian pasang perlak dan juga pengalas di bawah tempat insersi, kemudian membuka balutan CVC, mengobservasi kepatenan CVC. Jangan lupa juga untuk mengobservasi tanda-tanda adanya infeksi di tempat insersi, ada seperti adanya kemerahan, adanya juga pus. Selain itu juga mengoleskan daerah insersi dengan betadine 10%. Lalu membersihkan daerah insersi dengan kasa kering, lalu mengoleskan antibiotik salv ke insersi. Kemudian setelah itu baru menutup insersi dengan kasa. Setelah itu jangan lupa melakukan fiksasi. Setelah semuanya selesai, jangan lupa untuk membersihkan peralatan kembali, kemudian mencuci tangan. Setelah tahap kerja selesai, selanjutnya kita ke tahap terminasi, yaitu evaluasi perasaan klien. Itu dengan cara menanyakan bagaimana perasaan klien setelah dilakukan tindakan. Kemudian juga ada simpulkan hasil kegiatan. Itu meliputi apakah insersi itu baik atau mungkin ada kelainan. Kemudian juga setelah itu lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya. Kemudian akhiri kegiatan dengan berdoa dan juga salam, lalu mencuci tangan. Jangan lupa untuk mendokumentasikannya ke rekam medis. Ya, itu tadi penjelasan mengenai CVC, perawatan CVC. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur bagaimana untuk mengukur CVP. Untuk mengukur CVP ini ada 2 metode. Yang pertama itu menggunakan manometer, kemudian yang kedua itu menggunakan transducer. Tapi saya di sini hanya akan menjelaskan metode menggunakan manometer. Sebelum kita melakukan pemantauan CVP dengan manometer, ada beberapa persiapan yang
perlu dipersiapkan. Di antaranya yaitu persiapan untuk pemasangan. Itu ada persiapan pasien, kemudian memberikan penjelasan pada klien atau pasien berupa tujuan pemasangannya itu seperti untuk apa, kemudian daerah pemasangannya di mana, kemudian prosedur yang akan dikerjakan itu bagaimana, kemudian juga ada persiapan alat berupa kateter CVP, kemudian set CVP, spuit 2,5 cc, kemudian juga antiseptik, kemudian juga ada obat anestesi lokal, sarung tangan steril, bengkok, cairan NaCl 0,9% dan juga plester. Lalu selanjutnya ada juga persiapan untuk pengukuran. Nah, yang pertama itu persiapan alat, itu juga yaitu skala pengukur, kemudian juga ada selang penghubung atau manometer line, kemudian juga ada standar infus, kemudian juga ada three-way stop box, kemudian juga ada pipa U atau pipa yang berbentuk U, kemudian juga ada set infus. Lalu bagaimana sih cara mengaplikasikannya? Nah, yang pertama itu memberikan penjelasan kepada pasien, ya seperti yang saya katakan tadi, untuk menjelaskannya seperti penjelasan tujuannya, kemudian menjelaskan mengenai prosedurnya, dan juga menjelaskan mengenai tempat pemasangannya, kemudian mengatur posisi pasien, kemudian lakukan leveling. Leveling itu mensejajarkan letak jantung atau atrium kanan dengan skala pengukur atau transducer, kemudian letak jantung dapat ditentukan dengan cara membuat garis pertemuan antara sela iga keempat atau ICS keempat dengan garis pertengahan aksila. Itu hubungkan set infus dengan cairan NaCl 0,9%, kemudian mengeluarkan udara dari selang infus, kemudian menghubungkan skala pengukur dengan three-way stopcock, kemudian juga menghubungkan three-way stopcock dengan selang infus, lalu hubungkan manometer line dengan three-way stopcock, lalu mengeluarkan udara dari manometer line, kemudian mengisi cairan ke skala pengukur sampai 25 cm H2O, kemudian menghubungkan manometer dengan kateter yang sudah terpasang. Lalu untuk menentukan nilai CVP itu dengan memperhatikan undulasi pada manometer dan nilai dibaca pada akhir ekspirasi. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai CVP, jangan lupa untuk diingat atau mungkin bisa langsung dicatat. Kemudian jangan lupa untuk membereskan alat dan memberitahu pasien bahwa tindakan telah selesai. Ya, demikian penjelasan dari saya mengenai perawatan CVC dan juga pengukuran CVP. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.